Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Cahyo Part 2, Jaran Gupolo. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Cahyo, Part 2, Jaran Gupolo. Pusakaku tidak untuk menghadapi masalah seperti ini, Mas. Sepertinya aku butuh bantuan Mas Bisma, ucap Pak Le dari dalam bilik wartel. Aku menunggu di luar bilik, menanti sembari menguping tentang apa yang mereka bicarakan. Saya coba dulu, Mas. Kalau memang Mas Bisma sudah sempat, tolong kabari ya. Setelah itu Pak Le keluar dengan wajah yang cemas. Sepertinya masalah yang akan kami hadapi bukan masalah biasa. Memang yang ngikutin Widi seserem apa sih Pak Le? Sampai Pak Le minta bantuan orang lain? Tanyaku sembari mengikuti Pak Le ke sepedanya. Untuk masalah ini, kamu jangan banyak ikutan ya. Pak Le sendiri belum yakin bisa menghadapi mereka secara langsung. Aku mengangguk. Secara aku juga sebenarnya sangat malas berurusan dengan sosok-sosok seperti itu. Aku sudah bersiap. Begitu sudah ada tanda-tanda kemunculan sosok gaib, aku akan kabur sejauh mungkin. Kali ini Pak Le memang terlihat cemas. Bahkan saat kami makan pun, Pak Le tidak terlalu banyak bicara dan lebih banyak melamun. Memangnya resiko terparahnya itu kalau Bapak gagal apa toh Pak? Bule penasaran dengan kecemasan Pak Le. Kita bisa nggak ketemu mereka lagi. Bule tertegun. Aku pun berhenti mengunyah mendengar jawaban Pak Le barusan. Sudah jelas maksudnya bahwa jika Pak Le gagal, Bu Sunar dan Widi tidak akan selamat. Setelah makan, aku menghabiskan waktuku di teras sembari memikirkan perkataan Pak Le tadi. Baru saja aku mengenal Widi, tapi kalau sampai kami gagal, apakah itu artinya aku akan bisa bertemu dengannya lagi? Panjul, ngapain malam-malam nongkrong di luar? Janjian sama demit mana? Seorang anak kecil di desa yang seumuran denganku lewat di depan rumah dan menyapaku dengan ledekan. Sarmin namanya. Lah ini udah datang, jadi nggak ada yang ditunggu lagi deh. Wasem, bisa saja ngejawabnya ya. Ya wes, duluan ya. Gak mampir dulu? Gak usah, kapan-kapan saja kalau kamu udah mandi. Sarmin meledeknya lagi. Kali ini aku tidak membalasnya, dan membalasnya hanya dengan lambaian tangan. Aku ingin masuk ke dalam rumah, namun aku merasa ada yang janggal dari ucapan Sarmin tadi. Dengan cepat aku berbalik dan segera menyusulnya. Men, kok kamu nyebut Panjul? Siapa yang ngasih tahu? Alah, Pak Lemo itu loh. Pas ke sekolah tadi minta nama di seragammu, ditulis Panjul. Kreatif memang. Balas Sarmin sambil tertawa meledek. Wasem diasar Pak Le. Ucapku yang segera meninggalkan Sarmin. Dengan cepat aku berlari menuju halaman belakang, tempat Pak Le biasa menghabiskan malamnya sebelum tidur. Protes, pokoknya aku ingin protes. Ini namanya pembunuhan karakter dalam rumah tangga. Ada sebuah pendopo di halaman belakang. Tempat itu berbatasan dengan hutan kecil yang entah menyambung kemana. Aku melihat Pak Le sedang duduk bersilah di pendopo. Itu tanpa bergerak sedikit pun. Ada sebuah tungku berisi kemenyan yang dibakar dan ada segelas air yang ditutup dengan kitab di hadapannya. Aku pun mendekat, namun tidak ada respon dari Pak Le.
Matanya benar-benar tertutup tanpa ada sedikit pun kedipan. Walaupun aku menggerakkan tanganku beberapa kali di depannya, Pak Lek tetap saja tidak bergerak. Tak jauh dari tempat kami, aku menemukan tempat dengan beberapa ilalang yang cukup tinggi. Seketika, insting isengku berpacu membuatku ingin mengambilnya dan mencoba menggunakannya untuk menggelitik hidung Pak Lek. Namun saat berada di tengah ilalang itu, tiba-tiba aku merasakan hal yang aneh. Aku yakin tidak ada orang lain selain aku dan Pak Lek. Tapi entah mengapa, aku merasakan ada sosok yang memperhatikan dengan tajam. Aku mencoba tidak memperdulikannya dan tetap memetik sehelai rumput liar yang panjang itu. Tapi setelahnya, seketika juga bulu kuduku berdiri. Kresak-kresak. Terdengar suara tidak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Suara itu seperti suara manusia atau hewan yang melintas di antara kumpulan ilalang ini. Aku merasa semakin takut dan ingin buru-buru segera kembali ke tempat Pak Lek. Tapi sesuatu menghadangku. Ada bayangan putih melayang-layang menyerupai manusia. Ia menghadangku sebelum sempat mendekat ke arah Pak Lek yang tengah tertidur. Setan! Aku berteriak, berharap Pak Lek terbangun dan mendengarku. Sayangnya aku tidak melihatnya sedikit pun gerakan dari dirinya. Pak Lek! Tolong Pak Lek! Ada setan! Terdengar suara mengerikan dari sosok yang melayang-layang itu. Sontak wajahku pucat dan terjatuh di antara ilalang-ilalang itu. Ampun, saya nggak niat ngapa-ngapain. Ucapku pada setan itu, namun sepertinya makhluk itu tidak begitu peduli dengan perkataanku. Tinggalkan kepalamu. Mendengar perkataan itu, aku semakin lemas. Sosok itu benar-benar mengincar kepalaku. Jangan, kepala saya cuma satu. Kalau kepala ayam, masih sisa satu di dapur. Mendengar ucapanku, seketika sosok itu mendekat dan terlihat begitu besar tepat di depan mataku. Suara dan keberadaan sosok itu hampir saja membuatku pingsan. Sepertinya ucapanku barusan membuatnya marah. Ampun, jangan kepala saya. Yang lain saja ya. Saya lakuin apapun, janji. Ucapku berusaha untuk mencari cara agar setan itu tidak menginginkan kepalaku. Makhluk itu terdiam. Wujudnya berubah-ubah. Entah karena memang sosok itu yang tidak punya wujud tetap, atau memang aku yang memang tidak punya bakat untuk melihat sosok gaib. Kalau begitu, ku ampuni kau dengan satu syarat. Apa itu? Ada sebuah tempat keramat di bangunan ini yang ku tempati. Kau harus merapikan dan membersihkannya setiap pagi sebelum matahari terbit. Tempat keramat? Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di rumah Pak Lek. Atau jangan-jangan Pak Lek tidak mengetahuinya. Baik, tapi di mana tempat keramatnya? Sosok putih itu membentuk sebuah tangan dan menunjuk ke sebuah bilik kecil di belakang rumah. Itu adalah kamar mandi. Kamar mandi? Gak mungkin itu kan? Benar, itu tempat keramat untukku. Bersihkan tempat itu sebelum matahari terbit. Dan jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku. Itu bila kepalamu masih mau menempel dengan lehermu. Iya, aku lakukan. Aku bersihin tempat itu sebersih mungkin, ya. Iya, ku tagih janjimu. Saat memastikan sosok itu tidak lagi berada di sekitarku,
Aku buru-buru berlari meninggalkan ilalang di sana dan menuju ke arah Pak Le. Tepat saat aku sampai, tiba-tiba mata Pak Le terbuka. Aku bersiap menceritakan hal yang barusan kutemui. Namun tiba-tiba, aku terhenti saat mengingat ucapan dari sosok itu bahwa aku tidak boleh memberitahu keberadaannya. Kowe ngopo, Jul? Kok pucet ngono toh? Enggak. Dingin di sini. Masuk saja yuk, Pak Le. Balasku yang segera ingin kembali ke dalam rumah dan menjauh dari tempat di mana sosok itu menampakkan diri. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku kepikiran bagaimana bila sosok itu muncul kembali. Beberapa dari hantu yang aku lihat di belakang rumah Widi, mereka menyeramkan, tapi mereka jauh. Sedangkan sosok ini berada tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Pagi itu aku menikmati sarapan yang dimasakkan oleh bule dengan mata yang sayu. Kok tumben gak nafsu makan? Gak doyan toh? Enggak, Pak Le. Enak kok makanannya. Balasku yang sebenarnya ingin sekali menikmati masakan bule. Namun rasa ngantukku itu masih belum bisa ku kalahkan. Bule datang menghampiri dengan wajah yang bingung. Itu kok kamar mandi tiba-tiba bersih mengkilat begitu ya? Pak Le bersihin? Enggak kok, saya nggak membersihkan. Aku pun mengangkat satu tanganku, mengakui bahwa aku yang melakukannya. Aku bule. Lah, kok tumben toh? Lagi kesurupan aku. Balasku tanpa mau memperjelas alasanku. Kalau sampai salah bicara dan membocorkan tentang sosok gaib di belakang rumah, bisa-bisa kepalaku melayang. Bule menggeleng melihat ekspresiku yang tidak biasa. Aku makan dengan tatapan kosong, dengan kantung mata yang menggantung. Sementara itu, entah mengapa aku merasa Pak Le sedikit tersenyum, seolah menahan tawa. Berselang 1 hari, aku dan Pak Le kembali ke rumah Widi. Kali ini, Pak Le membawa berbagai macam barang yang lebih banyak. Aku tidak mengetahui benda apa saja yang dibawa Pak Le di tas kain. Namun, yang pasti, sepeda yang kami naiki cukup oleng ke arah tas yang kami bawa itu. Malam ini kita coba bersihkan semuanya ya, ucap Pak Le kepada Bu Sunar. Membersihkan Widi dari sosok gaib? Bukan, semuanya. Widi, Bu Sunar, hingga seluruh rumah ini. Ternyata Pak Le membaca bahwa bukan hanya Widi yang bermasalah. Namun walau begitu, aku masih belum tahu masalah apa yang terjadi pada Widi, sehingga ia didiagnosa sedang diincar oleh sosok roh gentayangan dari kelompok Jaran Gupolo. Iya, Mas Bimo, kabari saja apa yang perlu saya bantu persiapkan. Pak Le pun meminta Bu Sunar menyiapkan air hangat dan setumpuk kayu bakar untuk membuat api di halaman. Api itu harus sudah menyala sebelum matahari terbenam. Jul, tugasnya kowe mencari benda-benda yang mencurigakan di sekitar rumah ini. Benda? Benda apaan, Pak Le? Buhul, raja, dan benda yang sekiranya mencurigakan. Tapi bukannya pas motong rumput kemarin kita nggak nemuin benda-benda gituan, Pak Le? Benda itu ditanam dan disembunyikan. Nanti Pak Le akan menarik benda itu semuanya, dan tugas kamu buat ngumpulin. Oh, iya Pak Le, siap. Aku pun menuruti perintah Pak Le dan bersiap mencari benda-benda yang diciri-cirikan oleh Pak Le. Satu persatu aku menyusuri sudut halaman dan memperhatikan satu persatu pohon yang tumbuh di halaman rumah. Namun aku tidak melihat tanda-tanda keberadaan benda yang Pak Le maksud. Pak Le, sudah aku puterin, tapi nggak nemu yang aneh-aneh. Tanyaku bingung kepada Pak Le. Pak Le pun menoleh ke arahku dan melihatku dengan bingung. Lah kamu ngapain toh, Panjul? Nyari yang disuruh Pak Le tadi. Lah, Pak Le aja belum ngapa-ngapain.
Walaupun kamu mencari sampai besok pagi, tetap saja nggak bakalan ketemu toh. Wasem ya Pak Le. Tadi katanya buru-buru. Protesku yang terkecoh perbuatan Pak Le. Udah dibuatin sama Bu Sunar, masa nggak diminum? Pak Le tetap santai, sembari menghirup aroma kopi itu seolah meledekku. Istirahat dulu saja, Cahyo. Kasihan Pak Le genjot sepeda sampai sini. Itu udah ibu bikinin es teh buat Cahyo sama Widi. Ucap Bu Sunar padaku. Es teh? Es teh ya Bu? Istirahat dulu sajalah. Ucapku yang segera menghampiri gelas es teh yang sudah tersaji di meja. Ayo kita mulai. Tiba-tiba, Pak Le berdiri dari kursinya saat aku baru saja meletakkan bibirku di mulut gelas. Asem, dasar Pak Le, bapak tua nakal. Gak bosen-bosennya toh ngerjain anak kecil. Aku berteriak yang kesal dengan keisengan Pak Le. Aku pun meneguk es teh itu sebisaku dan segera meninggalkan sisanya di meja. Bu Sunar dan Widi hanya tertawa menyaksikan kelakuan Pak Le. Maaf ya Bu Sunar, maklum saja, pawangnya Pak Le lagi nggak di sini. Ucapku kepada Bu Sunar. Tiba-tiba, plak! Seketika, gulungan koran menghantam kepalaku yang dipukulkan oleh Pak Le. Aku pun hanya bisa mengelus kepalaku sembari ikut berjalan keluar. Benar saja. Setelah Pak Le melakukan ritual di halaman dengan memercikkan air yang telah ia doakan, tiba-tiba aku bisa menemukan benda-benda aneh yang tidak aku temukan sebelumnya. Ada sebuah kain kafan yang dibentuk seperti pocong dengan tanah berada di dalamnya. Ada gulungan kertas yang dilipat berbentuk segitiga dengan tulisan-tulisan aneh di sebaliknya. Ini Pak Le. Benar. Kumpulin kaleng di dekat kayu bakar. Kami menyisir ke setiap halaman dan ke dalam rumah, hingga menemukan belasan benda serupa di sekitar rumah. Saat sudah tidak bisa menemukannya lagi, kami pun mengumpulkannya di depan api yang sudah dinyalakan di halaman. Pak Le membacakan doa pada satu persatu benda itu dan melemparkannya ke dalam api. Samar-samar aku melihat bentuk seperti kabut putih menyerupai manusia dari benda yang dibakar itu. Setelahnya, sosok itu pun menghilang bersama terbakarnya benda itu. Pak Le, tadi kayak ada kabut putih, wujudnya mirip manusia. Ucapku yang kali ini mencoba berani mempertanyakan apa yang aku lihat. Pak Le menoleh ke arahku dan memegang dahiku dengan jempolnya. Kamu bisa lihat itu? Iya Pak Le, memang kenapa? Pak Le melempar benda serupa ke api lagi. Dan kali ini adalah kabut yang berwujud seperti ular yang menggeliat. Kamu lihat apa? Gak jelas, tapi mirip ular. Pak Le menghela nafas dan melanjutkan hal itu sembari menceritakan padaku. Sosok yang kamu lihat adalah makhluk-makhluk yang terikat dengan benda ini. Jelas Pak Le. Pak Le bercerita bahwa benda ini adalah benda-benda yang digunakan untuk menyerang ayah Widi dan seluruh anggota keluarganya. Dan yang mengerikan, itu semua sudah tertanam di rumah ini, bahkan sebelum ayah Widi meninggal. Persaingan di pekerjaan yang berhubungan dengan klinik memang sebegitu kejamnya. Berarti bukan ulah setan-setan dari kelompok Jaran Gupolo itu saja. Benar, yang ini baru ulah mereka. Pak Le melemparkan beberapa bungkusan kain berwarna hitam ke api, hingga beberapa sosok seperti meronta-ronta di dalam api. Sosoknya terlihat buas dan hampir tidak berbentuk manusia atau hewan. Itu apaan Pak Le? Serem. Ucapku yang merinding melihat bayangan yang muncul dari api itu. Kamu bisa ngelihat itu juga? Bisa Pak Le. Emang aneh Pak Le.
Pak Le menceritakan bahwa sosok yang terakhir itu adalah perwujudan sosok yang selama ini mengikuti dan mengganggu Widi. Aku mengangguk mencoba mengerti, walaupun sebenarnya aku belum tahu gangguan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Terlepas dari sosok itu, sepertinya mata batin kamu mulai terusik. Maksud Pak Le, yang Cahyo lihat itu semua setan? Pak Le gak mau jelasin dulu. Semakin banyak kamu berurusan dengan hal seperti itu, mata batin kamu akan mulai peka. Pak Le akan jelasin semua kalau sudah memastikan iman dan ibadahmu sudah cukup. Balas Pak Le yang segera mengajakku masuk ke dalam rumah. Hari sudah malam, matahari sudah tidak lagi menunjukkan sinarnya. Namun entah mengapa, lampu-lampu rumah itu masih belum menyala. Aku merasa ada yang aneh dengan semua ini, tapi tidak dengan Pak Le. Ia seolah sudah siap akan hal ini. Sopo kowe? Pak Le berbicara dengan seseorang. Rupanya ada seseorang yang berdiri di remangnya ruang tengah. Aku hanya melihatnya sebagai bayangan yang disinari sedikit cahaya api di luar, yang masuk melalui kaca jendela. Kudune bocah iki tak pateni pirang dina meneh. Nanging kowe sing maksa aku nuntaske iki kabeh wengi iki. Suara itu terdengar dari sosok itu. Samar-samar aku menyadari bahwa itu adalah sosok Widi. Tubuh kecilnya berdiri menantang Pak Le dengan ekspresi wajah yang penuh amarah. Wajahnya pucat, namun setiap urat di kulitnya itu membiru. Widi kerasukan. Aku ora wedi, ana Gusti ning sandingku. Widi pun tertawa meremehkan. Sementara aku melihat tangan Pak Le yang mengepal seolah merasa gemes. Tawa Widi terus terdengar bersamaan dengan tangis histeris Bu Sunar yang meringkuk di belakang Widi tanpa tahu harus berbuat apa. Wes Le, sadar. Ojo kalah karo demit kuwi. Tangis Bu Sunar. Tapi Widi tidak menghiraukan tangisan ibunya dan menatap ke arah setiap jendela. Bersamaan dengan itu, aku merasakan seperti rumah ini sudah terkepung. Jangan jauh-jauh dari Pak Le, perintah Pak Le padaku. Aku pun mendekat dan menggenggam baju Pak Le. Bukan tanpa alasan. Aku saat ini seperti diawasi oleh sosok-sosok yang tidak dapat ku ketahui. Sampai aku menatap ke salah satu jendela. Saat itu juga wajahku pucat dan tubuhku lemas. Ada sesosok makhluk yang menatap kami dari luar jendela. Makhluk dengan wajah yang penuh bolongan dan membusuk tertutup kain kafan, mengawasi kami dari setiap jendela. Pacang? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le mengangguk sembari menelan ludah. Sosok pocong yang aku lihat saat ini benar-benar berbeda dengan saat aku tersesat di alam gaib beberapa hari lalu. Kali ini makhluk itu memiliki fisik yang mengerikan dan seolah berniat jahat. Pak Le pun tidak tinggal diam. Ia membacakan lantunan ayat-ayat suci sembari mengeluarkan sebuah benda. Korek api gas dengan ukiran aksara Jawa di wadahnya. Cerang! Korek itu menyala dengan cahaya oranye, memenuhi seluruh rumah. Kini aku bisa melihat lebih baik sosok Widi yang kerasukan dan Ibu Sunar yang akhirnya berlari dari tempatnya meringkuk itu menuju ke belakang Pak Le bersamaku. Tapi tidak hanya itu saja. Cahaya api itu juga memperlihatkan sosok-sosok tak kasat mata yang berada di rumah ini. Mulai dari cahaya putih yang berterbangan hingga telapak kaki tanpa tubuh. Namun aku tahu bahwa sosok itu hanyalah penunggu rumah yang tidak ikut campur dengan urusan setan itu. Semakin terangnya nyala api dari korek Pak Le, makhluk di tubuh Widi pun merasa tersiksa. Setan-setan yang mengawasi di luar rumah pun merasa gelisah dan memilih untuk mundur. Geni kowe, ora iso nyelamatke kowe. Wengi iki bakal nentokake sapa sing iso urip
antarane aku utawa kawruh kowe. Setelah mengucapkan kalimat itu, Widi pun terjatuh lemas. Aku menyaksikan roh di dalam Widi tidak pergi. Dan sebaliknya, ada asap hitam yang merasuk ke dalam tubuhnya. Aku mencoba menyalakan lampu, namun tidak ada yang bisa menyala. Sebaliknya, hujan mulai turun membasahi tanah dan mematikan api yang ada di halaman. Dar! Petir menyambar, dan cahayanya menunjukkan kepada kami tentang keberadaan pocong yang mengawasi kami di halaman. Jangan gentar, mereka tidak akan berani masuk, ucap Pak Lek. Entah mengapa Pak Lek bisa meyakinkan itu. Ia seperti sudah mempersiapkan sesuatu yang membuat makhluk seperti pocong di luar rumah itu tidak mampu mendekat ke dalam rumah. Bu Sunar, bawa kemari air hangat yang saya minta tadi bersama baskom dan kain untuk membasuh. Panjul, ambil tambah bambu dan bawa tas Pak Le itu ke sini. Pak Le memerintahkan kami dengan tegas. Aku pun mengikuti arahan Bu Sunar untuk mencari tampah di dapur dan mengambil tasnya Pak Le. Dar! Sekali lagi, petir menyambar dan sosok pocong yang ada di luar benar-benar menempelkan wajahnya di kaca jendela tempat aku mengambil tas Pak Le. Aku hampir terjatuh, namun dari situ aku sadar bahwa ucapan Pak Le benar. Makhluk itu tidak akan sembarangan masuk ke tempat ini. Pak Le menggendong Widi dan membaringkannya di ranjang. Aku baru sadar bahwa terjadi sesuatu yang mengerikan padanya. Tiba-tiba, borok muncul di sekujur tubuh Widi. Luka bernanah terbuka, mulai dari pipi, leher, hingga ke tubuhnya. Bau busuk pun mulai muncul dari luka-luka itu. Pak Le, sakit, ucap Widi yang sepertinya tersiksa dengan keadaan ini. Astaga Widi. Bu Sunar menangis sembari mengantar baskom berisi air hangat yang diminta oleh Pak Le. Pak Le pun mengeluarkan beberapa benda dari tasnya. Ia menyusun di atas tampah beberapa jenis kembang, tungku dan kemenyan, serta sebuah gelas berisi air yang ditutup dengan sebuah kitab di atasnya. Pak Le meletakkan tampah itu di bawah ranjang Widi dan membiarkannya berada di sana. Malam ini, pastikan kita berdoa tanpa terputus. Malam ini penentuan nasib Widi. Pak Le mencoba mengambil sebuah benda lagi dari tasnya. Dari bentuknya mirip sebuah keris pusaka yang dibungkus dengan kain. Namun sepertinya ia ragu untuk mengeluarkannya dan mengembalikannya lagi ke dalam tasnya. Kami pun bersahutan membacakan ayat-ayat suci di kamar Widi. Sesekali Widi kesakitan dengan luka-luka di tubuhnya. Namun Pak Le meminta Bu Sunar untuk mengompresnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Percuma, anak ini pasti mati, teriak sosok itu yang kembali menguasai Widi. Namun seiring dengan ayat-ayat yang kami bacakan, makhluk itu terlihat cemas dan kembali tidak menguasai tubuh Widi. Menjelang tengah malam, Pak Le menyalakan koreknya sekali lagi dan memberi kami waktu untuk beristirahat. Ia mengatakan bahwa kami harus bersiap bahwa lewat tengah malam, serangan yang datang akan lebih mengerikan. Sekarang aku yakin, korek itu adalah benda pusaka yang bisa melindungi kami dari serangan gaib. Namun entah korek itu bisa menyala hingga beberapa lama. Bu Sunar pun meminta izin kepada Pak Le untuk membuat kopi minuman untuk kami sebagai persiapan agar tetap terjaga hingga pagi tiba. Aku pun berinisiatif untuk menemaninya, sementara Pak Le akan terus berjaga di dalam kamar. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar tidak beraturan. Aku merasakan bahwa Bu Sunar masih gemeter saat menyaksikan apa yang terjadi pada anaknya itu. Tenang Bu, Widi pasti selamat, ucapku mencoba menenangkan Bu Sunar sembari mengambil nampan dengan minuman dan teko yang telah siap. Iya Le, sebenarnya sekarang Ibu sudah ikhlas. Ibu serahkan Widi pada Yang Maha Kuasa.
apakah Widi akan selamat atau akan menghadap Yang Maha Kuasa? Ucap Bu Sunar sembari menahan air matanya. Apa maksudnya ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa Widi sedang di penghujung hayatnya? Bukankah kemarin-kemarin Widi masih baik-baik saja? Saat akan kembali masuk ke kamar, kami pun berhenti sesaat. Suara gemerincing kaca gelas terdengar dari tanganku yang bergetar saat melihat sosok pocong-pocong yang tadi di luar, kini sudah semakin mendekat dan mengelilingi kamar. Nggak usah takut, Bu. Anggap saja tidak melihatnya. Ucapku sembari terus mengulang-ulang ayat suci yang sedari tadi kami lantunkan di kamar. Pocong-pocong itu tidak menyerang kami, namun mereka terus menatap kami dengan wajah yang mengerikan dan mengikuti kami. Sebagian dari mereka mendekat, wajahnya begitu dekat dengan bau busuk yang tercium oleh kami. Namun aku berusaha untuk tidak menoleh dan terus meminta Bu Sunar untuk melakukan hal serupa. Kami pun berhasil masuk kembali ke dalam kamar, dan sosok pocong-pocong itu tidak ada yang memasuki ruangan ini satupun. Pocong-pocong itu sudah sampai di depan kamar, Pak Le. Aku mencoba menceritakan bagaimana situasi di luar kamar. Pak Le pun mengangguk dan menyeruput kopi panas yang baru saja kami antarkan. Setelah ini, jangan ada yang keluar kamar lagi. Aku dan Bu Sunar saling bertatapan dan mempersiapkan mental kami. Kenapa tiba-tiba Widi bisa separah ini, Pak Le? Bukannya sebelumnya baik-baik saja? Enggak, Cahyo. Luka-luka ini sudah ada di tubuh Widi sejak lama. Pak Le yang mengobatinya. Namun saat kambuh luka ini malah semakin parah. Kenapa Widi nggak pernah cerita? Matanya yang buta saja sudah membuat dia sulit bergaul. Apalagi saat mengetahui kutukan ini. Widi hanya ingin merasakan bermain dengan normal. Jelas Bu Sunar padaku. Sekarang aku sadar mengapa Pak Le mengajakku untuk membantunya di kasus kali ini. Mungkin setidaknya aku bisa menjadi teman bermain Widi di masa sehatnya kemarin. Hanya sejak waktu yang kami gunakan untuk menyeruput minuman yang melegakan dahaga kami. Hingga akhirnya Pak Le menutup kembali korek apinya dan meminta kami terus melantunkan ayat-ayat suci. Hujan semakin deras, kilatan terus menyambar. Sementara Widi terus berteriak kesakitan. Pak Le pun meletakkan tangannya di kepala Widi sembari membacakan doa. Saat itu, lonceng jam dinding tua Bu Sunar itu berbunyi 12 kali, menandakan malam telah mencapai puncaknya. Seketika juga, Widi terduduk dengan mata yang memutih. Mulutnya seolah ingin berteriak, namun tidak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya selain teriakan kesakitan. Namun lambat laun suara itu berubah menjadi kata-kata dengan suara yang berbeda dari suara Widi. Wanita Sunda, kau senang kan kalau aku mati? Kau bebas dan bisa menikah dengan penjaga kebun juragan itu. Teriak Widi pada ibunya sendiri. Wajah Bu Sunar terlihat pucat. Ia sama sekali tidak menyangka kata-kata itu terucap dari mulut Widi. Enggak, ibu enggak ada hubungan apa-apa dengan dia, Widi. Teriak Bu Sunar yang semakin meneteskan air mata. Jangan bohong. Semua orang sudah mengetahui kelakuan hinamu. Widi terus mencecar ibunya. Pak Le tidak tinggal diam dan kembali mencengkram kepala Widi. Jangan terpengaruh. Itu bukan Widi. Widi berteriak sejenak, namun teriakan itu berubah menjadi tawa dan menatap ke arahku. Kau masih berani hidup setelah seluruh warga desa dan orang tuamu mati? Ucap makhluk itu sembari menatap ke mataku. Saat itu semua ingatan tentang bagaimana kedua orang tuaku mati teringat dengan jelas di kepalaku. Kau melihat semuanya, tapi kau tidak menolong mereka dan hanya melarikan diri. Kau yang menyebabkan mereka mati. Ucap sosok di dalam tubuh Widi itu. Aku gemetar, tidak mampu lagi mengucap alunan ayat-ayat suci dari mulutku.
Makhluk itu tertawa kegirangan, namun Pak Lek tetap bertahan. Ia tidak hentinya membacakan doa-doa sembari mencengkram kepala Widi. Dan kamu menyelamatkan sebanyak apapun orang tidak akan mengubah kenyataan bahwa kau sudah membunuh anakmu sendiri. Makhluk itu berbicara sambil menoleh ke arah Pak Lek. Aku pun tertegun mendengar perkataan setan itu. Pak Lek terguncang, doanya hampir terhenti. Namun aku teringat kembali semua kejadian di desaku dan memastikan bahwa semua yang dikatakan oleh setan itu adalah dusta. Tepat saat Pak Lek terhenti dengan doa-doanya, setan itu mulai mencengkram tangan Pak Lek. Namun aku segera menyahutnya dengan ayat-ayat suci yang tadi sempat terputus. Aku menutup mata, tidak peduli dengan apapun yang setan itu lakukan dan katakan. Aku hanya terus mengulang ayat-ayat suci itu dan meresapinya. Suara teriakan Widi terdengar semakin dekat ke arahku. Namun aku tidak peduli dan tidak berniat untuk membuka mataku. Aku pasrahkan kepada Tuhan akan apa yang terjadi padaku malam ini. Tapi setelah beberapa saat, aku mulai mendengar suara Pak Lek kembali membacakan doa-doanya dan suara Bu Sunar yang kembali membacakan ayat-ayat yang sama denganku. Mereka sudah menatapkan jiwanya kembali. Bodoh, kalian bodoh. Kalian hanya makhluk lemah. Widi berteriak kesetanan dengan ekspresi kesakitan. Aku membuka mataku saat mendengar Pak Lek mengeraskan doanya. Dan ketika tubuh Widi kaku, ia mengikat tangan Widi dengan sebuah kain. Widi meronta. Cerang! Sekali lagi, korek pusaka Pak Lek terbuka. Pak Lek menatap wajah Widi melalui api yang menyala di korek itu. Ia menggenggam tangan yang terikat dan membakar kain itu dengan apinya. Kanthi kuasaning Sang Pencipta, geni iki bakal nyelokake kekuatan ala ing awak iki. Widi berteriak dengan keras. Berkali-kali Pak Lek berusaha menahan tubuh Widi agar tidak melukai diri sendiri. Sampai akhirnya, Widi terkulai lemas, dan aku melihat sesuatu keluar dari tubuh Widi. Ada 3 sosok hitam membentuk tubuh manusia dengan pakaian seragam pemain kuda lumping. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang seharusnya di dalam kuasanya. Tidak hanya itu, leher mereka terikat oleh sosok hitam lainnya. Aku bisa memastikan sosok itu bukan berbentuk manusia maupun binatang. Makhluk itu masih terlihat tersiksa dengan semua doa-doa yang tak hentinya kulantunkan dari tubuh kami. Kau tinggalkan bocah itu, tapi tumbal yang lain tetap akan kuambil. Sosok itu menghilang seketika dari pandangan kami, bersamaan dengan hujan mulai terhenti perlahan dan keadaan mulai tenang. Nak, bangun nak. Bu Sunar segera menghampiri tubuh Widi. Aku juga mendekat, penasaran dengan keadaannya. Sayangnya, tidak ada respon dari tubuh Widi. Lukanya penuh nanah dan darah segar mengalir dari beberapa lukanya. Tidak ada nafas yang terlihat dari gerakan tubuhnya. Bu Sunar menangis sejadi-jadinya, sementara aku terpatung, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Pak Lek datang dengan mengambil air yang sebelumnya ia letakkan di bawah ranjang Widi. Ia memaksa meminumkan air itu melalui mulut Widi dan membiarkannya masuk ke tenggorokan. Ia mengulanginya beberapa kali hingga air itu benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Ibu. Suara Widi terdengar lemah. Ia pun tersadar dan mencoba meraba mencari asal suara ibunya. Ibu di sini, nak. Ibu di sini. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Tapi belum sempat mereka berpelukan, Pak Lek meminta Bu Sunar menjauh dari anaknya. Ia mengalirkan sisa air di gelas itu pada luka-luka Widi, dan ajaibnya, luka itu pun mengering seketika. Pak Lek, apa kita berhasil? Seharusnya begitu, Jul. Balas Pak Lek dengan wajahnya yang terlihat kelelahan. Luka-luka Widi memang tidak segera pulih sepenuhnya. Namun, Pak Lek mengatakan
bahwa luka itu akan pulih dalam beberapa hari seperti luka biasa dan tidak akan kambuh lagi. Saat keadaan mulai tenang, aku berinisiatif membuka kamar dan tidak lagi mendapati sosok pocong yang mengelilingi rumah ini. Lampu rumah pun mulai menyala dengan sendirinya. Saat inilah aku sadar bahwa keberadaan makhluk gaib yang mengerikan bahkan bisa mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Kami pun berjaga hingga subuh, sembari mencari beberapa benda gaib yang mungkin terlewatkan oleh kami. Namun sepertinya semua sudah bersih. Aku pun menanyakan kepada Pak Le perihal sosok yang merasuki tubuh Widi. Kelompok Jaran Kupolo itu adalah mereka. Mereka diperbudak oleh setan yang mereka manfaatkan sebelumnya. Aku mulai menyadari, rupanya yang kami hadapi bukan sekedar roh gentayangan atau roh pada umumnya. Sosok yang kami hadapi adalah setan atau mungkin siluman yang mampu memperbudak manusia yang semasa hidup bersekutu dengannya. Pak Le, terus yang setan itu maksud tentang tumbal lainnya itu apa ya? Pak Le menghela nafas mendengar pertanyaanku. Itu juga yang harus Pak Le cari tahu. Sepertinya tugas Pak Le belum selesai. Aku melihat Pak Le berpikir keras. Ia sudah terlalu lelah malam ini. Sepertinya aku tidak boleh menambah bebannya lagi. Saat matahari terbit, barulah kami bisa beristirahat dengan tenang di sekitar yang sudah disediakan oleh Bu Sunar. Cahyo, bangun. Cahaya matahari masuk melalui sela jendela ruang tamu dan menyorot tepat di wajahku. Suara Widi terdengar tak jauh dari telingaku. 10 menit lagi ya. Balasku yang masih tidak kuat menahan ngantuk. Ya wes, tak tunggu ya. Benar saja. Tak lama kemudian Widi membangunkanku lagi. Sudah 10 menit, ayo bangun yo. Ucap Widi yang kini mulai menggoyangkan badanku. Aku pun tidak punya alasan lagi untuk menunda kebangunanku. Rupanya matahari juga sudah cukup tinggi dan Pak Le sudah tidak berada di tikarnya lagi. Kenapa tuh Wid? Habis capek semalam, kamu tidur sampai siang juga nggak apa-apa? Balasku pada Widi. Widi pun menjawabnya lagi. Tolong, aku buat mastiin sesuatu. Mastiin apa? Widi bercerita bahwa kemarin saat Pak Le melakukan ritual penarikan untuk menemukan buhul atau raja, ia mendapat penglihatan bahwa ada beberapa benda yang ikut muncul di belakang rumah. Bantu aku mastiin ke sana ya. Kebun Jati. Widi mengangguk. Aku cukup ragu, tapi hari ini masih siang, sehingga tidak ada alasan untuk aku menolak permintaannya. Widi pun memintaku menuntun ke belakang rumah dan berjalan memasuki kebun jati. Ia memberi petunjuk mengenai sepasang jati yang berdekatan, dan setelahnya ada tanah yang cukup lapang tanpa ditanam jati. Dengan mudah aku menemukan tempat itu dan mendapati ada benda tergeletak di sana. Seharusnya benda itu ada di sana. Benar, Widi tidak mengada-ngada. Ada beberapa benda tergeletak di tanah tertutup dengan daun jati yang berguguran. Aku dan Widi mendekatinya dan mencari tahu benda itu apa. Itu apa, Cahyo? Aku mengambil benda itu dan memastikannya. Kuda lumping, cemeti, dan selendang. Benda-benda itu muncul di tempat ini. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Samar-samar aku mengingat bahwa benda itu adalah benda yang mirip dengan yang pernah aku lihat di ritual Turonggo Mayit. Kita bawa masuk dulu ya, Wid. Kita tanyakan kepada Pak Le. Widi pun mengangguk setuju. Aku pun segera menuntun Widi meninggalkan tempat itu, menuju ke dalam rumah. Dalam langkahku, aku terganggu. Aku menoleh ke belakang sejenak dan samar-samar melihat kabut putih yang memperhatikanku dari belakang. Namun penglihatanku itu menghilang begitu saja.
Kami menunggu sesaat sampai Pak Lek kembali dan membawa nasi bungkus untuk makan kami berempat. Bu Sunar merasa tidak enak, tapi menurut Pak Lek, kesembuhan Widi harus dirayakan. Kami pun menikmati makanan itu dengan begitu lahap. Awalnya Widi makan dengan berhati-hati, namun semakin lama ia meletakkan sendoknya dan memakan nasi itu dengan tangannya. Tangannya sudah benar-benar pulih. Enak, Le. Enak, Bu. Sudah lama nggak makan seenak ini. Ucap Widi yang sepertinya sudah cukup lama tidak bisa menikmati makanan dengan keadaannya. Aku dan Pak Lek pun tersenyum melihat pemandangan itu. Setelah selesai makan, aku menceritakan tentang benda yang kami temukan di hutan jati kepada Pak Lek. Ia segera memeriksa benda itu dan tidak menemukan keanehan. Walaupun ini muncul dari alam yang pernah Cahyo datangi, tetap saja benda ini hanya benda biasa. Nggak ada yang aneh-aneh dari benda ini, Pak Lek. Nggak harus dibakar. Nggak usah, ini benda biasa, jawab Pak Lek dengan mantap. Widi pun memutuskan untuk menyimpan benda itu. Entah mengapa, ia merasa benda itu mengingatkan dirinya akan keberadaan ayahnya, dan Pak Lek pun mengizinkannya. Tanpa kami sadari, langit kembali menyambut petang. Aku dan Pak Lek berniat untuk kembali pulang setelah mandi membersihkan diri. Namun saat tengah bersiap, kami mendengar suara yang cukup aneh. Suara itu berasal dari arah tengah desa. Ada hajatan? Tanya Widi dengan wajah bingung. Nggak tahu, Le. Coba Ibu cari tahu ya. Balas Bu Sunar yang segera keluar dan mengenakan sandalnya. Aku pun mendengar suara itu. Itu seperti suara trompet dan musik jatilan yang menggema di desa itu. Cukup lama berselang, Bu Sunar tidak segera kembali. Aku, Pak Lek, dan Widi memutuskan untuk menyusul keluar melihat keadaan di luar. Dan yang kami dapati, Bu Sunar terpaku menatap kondisi desa. Saat ini, desa Jumon sedang tertutup kabut tebal. Padahal, maghrib baru saja berlalu dan petang belum sepenuhnya tiba. Belum pernah ada kabut seperti ini di desa ini, ucap Ibu Sunar. Pak Lek mendekat ke arah kabut itu dan segera melompat kembali ke belakang ke arah kami. Semua terasa jauh saat kita memasuki kabut itu. Kita pergi dari sini, perintah Pak Lek kepada kami. Kami segera beranjak pergi, namun anehnya Widi menolak untuk mengikuti kami. Widi, ayo kembali, bahaya. Widi tidak menggubris dan terpaku di hadapan kabut itu. Dia ada di sana, ucap Widi tiba-tiba. Pak Lek dan Bu Sunar berhenti dan menghampiri Widi. Dia siapa? Setan yang mengambil penglihatanku. Sekarang ia tengah ada di desa, di tengah kabut ini. Ia sedang bersiap menonton sesuatu. Oh, menonton? Wajah Widi kali ini berubah takut dan cemas. Sepertinya ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada pementasan. Ada beberapa orang yang bersiap menari kuda lumping dengan segerombolan warga desa yang mengelilingi penontonnya. Mereka tidak sadar, jelas Widi. Mendengar ucapan itu, Pak Lek menjadi cemas. Ia mengambil posisi duduk bersila sembari membacakan sebuah mantra. Panjul, jagain Pak Lek dulu ya, perintahnya tiba-tiba. Aku tidak mengerti dan hanya mendekat ke arah Pak Lek. Pak Lek hanya terdiam tanpa gerakan di dalam tubuh bersila. Namun saat mantranya selesai, tiba-tiba aku melihat ada sesuatu seperti bayangan putih yang meninggalkan tubuh Pak Lek. Tunggu, aku seperti mengenal sosok itu. Cahyo, Pak Lek kenapa? Gak apa-apa kok, Bu. Tenang saja. Percayain sama Pak Lek. Balasku seadanya. Masalahnya, aku sendiri tidak mengetahui apa yang tengah Pak Lek lakukan. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba aku melihat bayangan putih itu kembali merasuk ke dalam tubuh Pak Lek.
Ia pun segera berdiri dengan wajah cemas. Ini yang mereka maksud. Tidak cuma Widi. Mereka juga mengincar warga desa untuk menjadi tumbal mereka. Siapa Pak Le? Ngomongnya yang jelas. Kelompok Jaran Gupolo. Setan yang tadi? Bukan. Mereka anggota yang tersisa. Mereka harus mencari tumbal pengganti agar bisa terus hidup dan tidak diperbudak oleh setan yang mereka sembah. Ucapan Pak Le jelas saja membuat kami semua cemas. Pak Le pun segera meminta kami kembali ke rumah secepat mungkin untuk mencari tempat yang aman. Namun di tengah jalan, aku teringat hal penting yang membuat kesal. Aku menatap Pak Le dengan tatapan curiga. Ternyata, bayangan putih yang keluar dari tubuh Pak Le tadi mirip dengan sosok yang menyuruhku membersihkan kamar mandi setiap subuh. Sepertinya Pak Le sudah berhasil mengerjaiku.